pemahaman warga terhadap PSBB, apa saja yang menjadi poin penting selama pemberlakuan PSBB? Berikut liputannya untuk Anda. Di Jakarta akan melaksanakan PSBB sebagaimana digariskan oleh keputusan Menteri, efektif mulai hari Jumat tanggal 10 April 2020. Usai mengantongi izin dari Kementerian Kesehatan Rabu 7 April kemarin, Gubernur DKI Anies Baswedan resmi mengumumkan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah DKI Jakarta. Namun ternyata belum semua warga ibu kota memahami benar perincian konsep pembatasan sosial berskala besar ini. Kurang tahu Pak, lupa saya. Angkutan umum Pak, rasa pengendara motor, taksi, pokoknya angkutan umum seperti bajai gitu. Disuruh berhenti, suruh tinggal di rumah. Tahu sedikit sih, dibatasin untuk keluar rumah atau berkegiatan di luar ya. Terus sampai ada jam-jamnya gitu kalau nggak. Ya nggak boleh itu ya, nggak berkerumun gitu kan. Terus yang bolehnya ya apa ya, kayak olahraga kayak gue. Ya yang aku tahu berhubung saya dari Tangsel nggak boleh masuk ke Jakarta kalau bukan yang benar-benar urgent. Jadi tahunya pembatasannya itu kalau di Secara prinsip, DKI Jakarta sebenarnya sudah menjalankan PSBB sejak beberapa minggu lalu. Seperti misalnya seruan work from home, belajar di rumah, kegiatan peribadatan dan lainnya. Namun dengan PSBB, imbauan ini akan diikuti dengan upaya penegakan. Ada beberapa poin penting dalam PSBB Jakarta. Di antaranya, penghentian seluruh aktivitas perkantoran kecuali di 8 sektor, yakni sektor kesehatan, energi, pangan, komunikasi, keuangan perbankan, distribusi logistik, retail, dan industri strategis, termasuk juga pelayanan pemerintahan yang akan tetap berjalan normal. Transportasi umum juga dibatasi jumlah penumpang dan jam pelayanan. Pemkot DKI juga akan memberikan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan terdampak, serta pembatasan kerumunan maksimal 5 orang. Diharapkan pemberlakuan masa PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang kini sudah kian masif di tanah air. Tim Liputan Transmedia. Akibat pandemi COVID-19, pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terjadi di sejumlah daerah di Depok, Jawa Barat. PHK massal menimpa puluhan karyawan Ramayana Depok. Sementara itu pemirsa, di Jawa Timur 18.000 tenaga kerja juga terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Belasan ribu karyawan dirumahkan dengan konsekuensi gaji dipotong dan sisanya berakhir dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Suasana haru penuh air mata puluhan karyawan Ramayana Plaza Depok ini pecah saat mendengar kabar tempat mereka bekerja akan tutup selamanya. Mereka tak bisa menyembunyikan kesedihan dan terus berpelukan untuk saling menguatkan. Pasalnya, penutupan Plaza Depok ini berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dilansir dari detik.com, manajer Ramayana City Plaza Depok, M. Nukmal Amdar, mengatakan total ada 87 pekerja Ramayana yang di PHK. Pemecatan massal ini terpaksa dilakukan buntut dari pandemi global virus corona yang membuat perusahaan terus merugi dan tak bisa lagi menutup beban operasional. Mirisnya, menurut Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Ramayana, puluhan karyawan yang di PHK ini tidak diberikan pesangon sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13. Perusahaan hanya memberikan pesangon yang dipukul rata 9 kali gaji tanpa mempertimbangkan masa kerja karyawan. Itu terjadi pada tanggal 4 April 2020 di hari Sabtu. Perusahaan mengadakan meeting besar terhadap seluruh karyawannya, di karyawan tetapnya, bahwa toko Ramayana Depok akan tutup selamanya.
Hingga kini puluhan karyawan Ramayana yang di PHK ini masih terus berupaya memperjuangkan haknya. Merosotnya sektor ekonomi akibat pandemi COVID-19 juga terjadi di Jawa Timur. Pemprov Jatim mencatat jumlah PHK di Jatim telah mencapai 1.923 karyawan dari 29 perusahaan dan 16.086 karyawan lainnya dirumahkan dengan konsekuensi gaji dipotong. Mayoritas perusahaan yang mengambil kebijakan pengurangan karyawan ini berasal dari sektor perhotelan dan juga pariwisata. Beberapa perusahaan ini tersebar di Banyuwangi, Jombang, Gresik, Lamongan, Ngawi, Kota Blitar, dan Kota Batu. Tim Liputan Transmedia. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda berikut beragam informasi khusus akan kami sajikan untuk Anda di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Dan bagi Anda di wilayah lainnya, simak informasi artis Vanessa Angel dan suami dijemput polisi atas kasus narkoba. Laporan selengkapnya akan hadir